Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu alaika asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Amma ba'du. Muslimin muslimat yang berbahagia, berikut ini akan saya sampaikan hadis arba'in, hadis yang ke-34 mengenai mengubah kemungkaran adalah wajib. An Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu anhu qol sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkaron wal yughayyiru biyadihi wa illam yastati wa bilisani wa illam yastati wa biqalbi wa dzalika atqul iman rawahu Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya. Jika tidak sanggup, maka dengan lisannya. Jika tidak sanggup, maka dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Muslimin muslimat yang berbahagia, demikian telah saya sampaikan hadis arba'in, hadis yang ke-34 mengenai mengubah kemungkaran adalah wajib. Jadi Rasulullah telah bersabda, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubah dengan tangannya. Jadi kalau ada orang berkelahi, itu berkelahi satu sama lain. Jadi ada dua orang berkelahi itu, kita wajib melerainya. Maka itu disebut kita orang yang beriman. Kalau ada orang berkelahi, dua orang berkelahi itu, kita tidak melerainya, termasuk imannya masih kurang. Begitu. Jika tidak sanggup melerainya, maka dengan lisannya. Kalau kita tidak dengan tangan, maksudnya tidak dengan perbuatan, maka dengan lisan kita. Kalau tidak sanggup, maka dengan lisan. Contohnya begini, kita hanya memberikan saran, jangan berkelahi, tapi tidak melakukan perbuatan, cuma dengan lisan saja. Tapi tetap aja ternyata dua orang itu tetap berkelahi, karena kita tidak melakukan dengan tangan kita, tidak melerai dengan tangan kita, cuma kita hanya jangan berkelahi dengan lisan saja. Kemudian jika tidak sanggup, maka dengan hatinya. Ada orang berkelahi, kita hanya dengan lisan, dengan hatinya yang mengatakan, hatinya mengatakan demikian, aku tidak suka dua orang itu berkelahi, tapi dibatin saja, dengan di hatinya aja, ditonton saja. Sebenarnya nggak suka dia ada orang berkelahi, tapi dia tidak dengan lisannya, dengan menasihati tidak, atau dengan tangannya untuk melarang orang berkelahi, dia tidak, tapi dengan hatinya. Maka itu disebut lemah, selemah-lemahnya iman. Imannya lemah. Hampir-hampir saja copot imannya. Tapi di sini Rasul bersabda, imannya lemah. Ini kalau dibandingkan dengan jihad, ada jihad dengan perbuatan, jihad dengan lisan, dan jihad dengan hati.
ini sebenarnya masuk kategori hadis sabda Rasulullah ini. Ada orang jihad, dia cuma dengan lisan saja, oh ya saya dukung. Mendukung, dia menyuarakan dengan dukungan hanya dengan suara, itu ada. Juga ada yang mendukung cuma dengan hati saja. Oh, hatinya berkata, oh saya suka perbuatan itu, suka. Tapi dia tidak dengan perkataan kepada orang lain, oh dukunglah orang itu yang berjihad itu. Atau dengan melakukan sendiri, ikut jihad, tidak. Tapi dia hanya dengan hati saja. Maka sesuai dengan sabda Rasulullah ini, maka itu disebut selemah-lemahnya iman. Saya ulangi lagi, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya. Jika tidak sanggup, maka dengan lisannya. Jika tidak sanggup, maka dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Jadi kalau kita cuma dengan hati saja, maka itu disebut lemah iman. Itu hal yang tidak baik menurut saya. Tapi masih mending kalau kita membenci, maka copot sudah iman kita. Demikian dari saya. Jika ada salah-salah kata dari saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya mohon maaf sekali lagi. Jika ada kurang-kurangnya dari penjelasan saya juga mohon maaf. Ini keterbatasan dari saya. Mohon dibukakan pintu maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.